Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Sapa Aceh. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan isu-isu menarik tentunya, dan selama 30 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait dengan ekosistem penyiaran pasca analog switch off yang sudah dilaksanakan ke digital saat sekarang ini. Nah, ini juga berdampak bagi kami sebagai pelaku penyiaran itu sendiri. Apa saja perkembangan dan bagaimana peluang serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran tersebut? Saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan. Alhamdulillah sudah tiba di Aceh saat sekarang ini. Ada Pak Amin Sabana. Saya sapa terlebih dahulu. Pak Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah tiba di Aceh sambil menikmati suasana di Aceh. Iya, pulang kampung. Oh, pulang kampung. Ada nuansa Acehnya. Ada nuansa ternyata. Acehnya saya. Iya betul. Kok Acehnya di mana Pak kalau boleh tahu? Iya, keluarga dan di Simelu juga. Oh, di Semelu ya Pak ya? Waduh, tuh dahsyat tuh. Saya belum pernah soalnya Pak kamu Semelu. Saya juga belum. Oh, belum. Tapi ada nuansa Acehnya Iya. gitu ya Pak ya. Memang di bidang kelembagaan Bapak juga ngambil wilayah, mantau wilayah Aceh juga Iya, atau seperti apa? Aceh itu salah satu korwil saya. Oke. Selain Aceh Pak, Korwil? Saya korwil untuk Sumatera Barat, Jambi, dan Papua Barat. Oke, itu ruang lingkupnya Pak ya. Wah, ini pas sekali Pak. Bapak mumpung ada di sini nih, saya tahu dengan berbagai kegiatan yang ada di Banda Aceh, kita culik sebentar beliau untuk bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan ekosistem penyiaran. Oke. Kami sempat berpikir juga tentu ya Pak ya, pasca analog switch off ini apa yang kami akan lakukan dan terus kita bisa lakukan untuk bisa menyebar informasi lebih banyak. Tapi terkait dengan hal itu Pak, sampai saat ini seberapa luas sih perkembangan dari switch off analog ini sendiri? Oke, baik. Terima kasih Mas Dosi. Seperti yang kita ketahui, implementasi analog switch off ini kan dilakukan secara bertahap ya. Dan pada Agustus bulan kemarin itu kita sudah berharap implementasi ASO itu sudah dilakukan secara nasional, dan memang sudah secara nasional. Ya. Cuma memang terkait dengan infrastruktur yang harus dilakukan gitu. Misalnya distribusi set-top box ini masih terus kami lakukan pengawalan ke beberapa provinsi, kemudian juga ke pemegang MOX-nya gitu ya, agar setidaknya 5 juta set-top box yang disediakan oleh negara untuk masyarakat prasejahtera ini bisa didistribusikan secara penuh 100%. Nah, pelaksanaan analog switch off sendiri memang dari awal ketika ini dilakukan cukup berpengaruh kepada bagaimana masyarakat kita menonton televisi gitu ya. Berdasarkan laporan yang kami terima dari asosiasi televisi gitu ya, memang sempat terjadi penurunan jumlah penonton. Tetapi sekarang berdasarkan laporan sudah kembali lagi nih penonton kita sekitar di angka 93-95% sudah kembali menonton televisi. Nah, ini merupakan suatu data yang positif gitu ya untuk pelaksanaan ASO itu sendiri. Oke, dari total wilayah seluruh Indonesia seberapa persen sih Pak yang sudah wilayah-wilayah yang sudah lembaga penyiarannya sudah analog switch off? Per Agustus sih sudah semuanya. Itu semua Pak? Iya, SSJ-nya sudah melakukan analog switch off. Ya, jadi sudah melakukan migrasi dari sistem analog ke digital. Gitu. Cuma memang bagaimana tadi saya bilang pendistribusian set-top box-nya ini sendiri yang masih tetap harus kita kawal. Oke, baik. Ya, pemerintah kan juga akan terus memantau kegiatan tersebut ya Pak. Apa yang kemudian menjadi hambatan untuk analog switch off saat sekarang ini Pak? Ya, beberapa hambatan yang memang kami terima. Pertama, memang dari penyelenggara MOX ya, pemenang MOX, yang kita harapkan mereka bisa melaksanakan apa yang dimandatkan sebagai pemenang MOX untuk pendistribusian set-top box tersebut. Kemudian hambatan berikutnya adalah bagaimana kesiapan dari masyarakatnya juga
karena kan yang disediakan oleh negara itu hanya sekitar 5 juta gitu. Sementara sisanya untuk kita kan terdiri dari 270 juta orang gitu kan. Nah, itu harus dilakukan secara mandiri gitu. Nah, saat ini sebenarnya kalau apa namanya masyarakat menggunakan smart TV, mereka sudah bisa mengakses gitu kan. Nah, ini yang maksud kami bagaimana akses penyiaran digital itu bisa secara merata itu diterima. Gitu. Nah, yang menjadi concern kami juga sebenarnya adalah masyarakat di 3T, gitu, yang ada di apa namanya pulau terluar, terdepan, gitu ya, tertinggal. Ini juga menjadi concern kami agar mereka juga punya akses yang sama terkait dengan penyiaran digital. Karena yang dihadapi saat ini mereka itu mendapatkan luberan isi siaran dari negara-negara tetangga kita. Gitu. Nah, ini kan juga menjadi suatu apa namanya tantangan terkait dengan kedaulatan, gitu ya. Kemudian juga ketahanan nasional kita. Itu masih terjadi ya Pak ya? Luberan siaran-siaran seperti itu di berdasarkan apa namanya temuan yang kami peroleh gitu ya, informasi yang kami peroleh dari KPD ya yang memang berada dan bersinggungan dengan negara-negara tetangga. Setidaknya kalau tidak salah ada sekitar 13 provinsi yang bersinggungan terkait dengan siaran perbatasan. Oke, ini Pak Amin sementara masih ada di sini, saya minta pertanyaan juga. Ada pertanyaan dari masyarakat ya. Saya bisa menjelaskan, tapi mungkin pemerintah lebih tepat untuk menjelaskan ini. Terkait dengan apa sih sebenarnya rencana pemerintah terkait dengan beralihnya dari analog tersebut ke digital. Supaya lebih tepat nih Pak, nih kira-kira sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan analog switch off ini Pak? Oke. Baik, sebenarnya pelaksanaan ASO ini merupakan konvensi dari dunia di bawah ITU ya, International Telecommunication Union, di mana seluruh negara diharapkan sudah melakukan migrasi dari analog ke switch off ya, dengan berbagai keuntungan tentu saja yang bisa diperoleh. Indonesia termasuk kita ini termasuk ya yang agak sedikit tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam pelaksanaan penyiaran digital, bahkan di ruang lingkup ASEAN saja gitu ya. Kita termasuk tertinggal. Iya, tertinggal gitu ya. Jadi selain kita tuh yang belum ya Timor Leste gitu. Nah, tapi dengan apa namanya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah, Kominfo, kemudian juga KPI gitu ya yang juga mengawal, ya kita sudah bisa melaksanakan tahapan tersebut. Nah, kalau tadi ditanyakan apa sih tujuan dari ini, sebenarnya kita ingin apa namanya penyiaran kita ini bisa mewujudkan apa yang dimandatkan oleh undang-undang penyiaran, yaitu diversity of content dan diversity of ownership. Ya. Jadi melalui penyiaran digital berdasarkan riset yang dilakukan oleh Boston Consulting Group itu bisa menciptakan 181 peluang kerja baru gitu. Dan ini kan suatu hal yang luar biasa. Dan kelebihan dividen, jadi kalau misalnya analog Mas Dosi itu kan satu frekuensi hanya bisa satu saluran. Sementara kan kalau apa namanya digital ini satu apa frekuensi bisa 4 yang bersifat standar apa namanya SD-nya, kemudian yang high definition-nya. Jadi efisiensi itu sangat luar biasa. Di samping yang seperti yang iklankan oleh berbagai lembaga penyiaran bahwa penyiaran digital jauh lebih jernih gitu kan. Gambarnya juga jauh lebih bagus gitu. Dan kelebihan dividen atau digital dividen yang sering kita sampaikan itu bisa diperuntukkan untuk tujuan-tujuan yang lain, misalnya kebencanaan. Ya, saat ini misalnya dengan sistem pengkodean yang ada di apa namanya sistem ASO ini, misalnya ya ada bencana alam atau misalnya ada peringatan tsunami, itu bisa kita manfaatkan. Itu bisa kelebihan. Iya. Kemudian untuk hal yang lain, misalnya untuk penyiaran kesehatan, untuk apa namanya upgrade dari 4.0 ke 5.0 untuk yang apa namanya internet kita gitu ya, itu bisa gitu. Jadi banyak sekali kebermanfaatan yang bisa kita rasakan. Bahkan
penyiaran digital juga bisa memberikan devisa buat negara gitu ya sebesar lebih dari 7 triliun berdasarkan survei yang dilakukan, riset yang dilakukan oleh Boston Consulting Group. Oke, menarik. Apa peluang lembaga penyiaran juga? Kalau untuk masyarakat tadi sudah disebutkan bahwa masyarakat mendapatkan tayangan yang lebih maksimal dan kemudian juga bisa digunakan untuk hal-hal positif lainnya juga, termasuk ketika tanggap darurat bencana misalnya gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana kemudian peluang-peluang itu bisa disambut baik oleh lembaga penyiaran tersebut? Adakah kemudian tantangan bagi lembaga penyiaran? Kita akan berbincang lagi bersama Bapak Amin Sabana saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya masih bersama Komisioner KPI Pusat, Bapak Amin Sabana, berbincang terkait dengan ekosistem penyiaran pasca analog switch off. Nah, tadi kita bicara terkait dengan peluang-peluang atau keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat pasca analog switch off ini sendiri. Tapi bagaimana kemudian peluang bagi lembaga penyiaran itu sendiri, baik yang sudah eksisten dalam kegiatan ini, ataupun mereka-mereka yang baru datang dalam bisnis penyiaran itu sendiri. Apa sih Pak keuntungannya bagi kami? Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan, bahkan bagi teman-teman di lembaga penyiaran, tadi yang saya bilang, ini kita bisa mendorong diversity of ownership. Ya. Jadi bisa mendorong tumbuhnya pelaku-pelaku industri penyiaran baru di tingkatan lokal. Ya. Karena tadi dengan efisiensi yang diperoleh melalui pemanfaatan bandwidth yang dengan saluran yang lebih banyak, ini pemain-pemain lokal bisa tumbuh. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya keuntungan ekonomi itu bisa diperoleh oleh pemain-pemain lokal terkait dengan industri penyiaran. Dan kemudian juga konten-konten lokal berarti kan bisa jauh lebih tereksplorasi. Nah, diversity of content akhirnya juga bisa terwujud gitu ya. Dengan pemain lokal, sumber daya manusia lokal yang bisa terserap gitu ya. Kemudian bisa melakukan eksplorasi terkait dengan kekayaan yang ada dimiliki oleh setiap daerah. Gitu. Dan makanya kami di KPI kita berusaha untuk mendorong bagaimana ekosistem penyiaran digital ini pasca ASO harus sama-sama kita bangun gitu. Karena yang namanya ekosistem berarti kan kita harus menyiapkan dari hulu sampai ke hilirnya, gitu ya. Termasuk misalnya perlu adanya penciptaan konten-konten kreator gitu ya, yang bermutu, yang berkualitas di tingkatan daerah gitu secara merata. Itu artinya apa? Itu artinya perlu adanya kebutuhan lembaga pendidikan gitu ya, yang bisa memfasilitasi kebutuhan konten tersebut. Misalnya apakah sekolah menengah kejuruan, kemudian sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang harus disiapkan gitu. Jadi tadi snowball efeknya yang luar biasa gitu ya, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi industrinya juga gitu. Jadi industrinya jadi jauh lebih tumbuh lagi terkait dengan penyiaran digital. Baik, sejauh ini Pak Amin, bagaimana dukungan dari lembaga penyiaran yang sudah eksis bersiaran, yang dulu eksis bersiaran di analog, kemudian ke digital? Dalam proses itu tentu tidak mudah seperti apa saya sampaikan tadi ya. Bagaimana dukungan dari lembaga penyiaran sendiri untuk mensukseskan kegiatan ini? Iya, memang kan untuk bisa memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran yang sudah existing ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi gitu ya, karena tentu saja mereka dengan pola yang sudah selama ini mereka jalani gitu ya, penyesuaiannya, pemahamannya terkait dengan
ASO ini perlu terus kami sampaikan. Tetapi ya alhamdulillah ya, per Agustus 17 SSJ yang ada di Indonesia itu sudah komitmen melakukan analog switch off gitu ya. Tinggal memang tadi implementasi untuk pelaksanaan ASO-nya sendiri gitu. Yang memang pace-nya itu berbeda-beda. Nah, ini tetap kita harus dorong. Oke, berarti dukungan yang bagus ya Pak ya? Ya. Kami dari Kompas TV juga dukungan. Wah, Kompas TV paling oke lah. Mantap. Terima kasih Pak Amin. Jadi semangat juga bagi kita Pak, bersama-sama dengan pemerintah juga ya untuk memberikan tayangan yang lebih baik. Tadi Bapak sempat singgung juga terkait dengan pemain-pemain lokal nih. Ini juga terlihat di Aceh juga ada beberapa ya yang sudah eksis, ada juga yang mau berkembang masuk juga ke ranah penyiaran tersebut. Nah, untuk dari pantauan Bapak sendiri dari beberapa daerah yang menjadi bagian dari daerah pemantauan Bapak sendiri, bagaimana sih Pak pertumbuhan dari pemain lokal di bidang penyiaran ini sendiri? Apakah pasca analog switch off ini lebih menjanjikan atau ada tantangan baru bagi mereka? Iya, sebenarnya kan untuk khusus televisi peluang usaha baru tersebut masih belum dibuka ya, tetapi berdasarkan data dari Kominfo setidaknya sudah ada sekitar 760 sekian yang ngantri gitu ya untuk penyiaran digital pasca ASO ini. Nah, tentu saja yang harus diperhatikan oleh pemain-pemain baru ini adalah kesiapan mereka gitu ya, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia dan juga konten. Nah, yang menjadi pekerjaan adalah bagaimana pemain-pemain baru ini bisa memahami rambu-rambu yang ada di dalam industri penyiaran. Kalau kayak Kompas, kemudian lembaga-lembaga penyiaran swasta yang sudah existing pasti sudah paham terkait dengan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, P3SPS ya, yang menjadi aturan main yang harus disepakati gitu ya dalam teman-teman lembaga penyiaran memproduksi dan juga menyiarkan isi siaran kepada masyarakat. Karena P3SPS ini dibuat agar kita bisa mewujudkan lembaga penyiaran ini bukan hanya sekedar sebagai media tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan bagi masyarakat. Iya, apalagi di Aceh ya, dengan syariat Islam yang luar biasa. Tentu saja nilai-nilai sejarah, sosiologis gitu ya, kemudian budaya, terlebih lagi agama itu harus menjadi pedoman yang juga diperhatikan selain P3SPS tadi. Gitu. Oke, baik, cukup menarik Pak. Nah, tantangan juga sekarang kan ada media penyiaran baru seperti kanal YouTube misalnya dan media sosial yang lain yang kemudian juga digunakan. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran. Nah, ditambah lagi kita dengan digital switch off saat sekarang ini, analog switch off. Nah, gimana sih Pak tantangan, apa sih peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran agar kemudian ekosistem penyiaran ini sendiri tetap bisa eksis terus, bahkan bisa berkembang terus di tengah gempuran media-media baru dari sosial media misalnya seperti itu Pak. Tapi jangan jauh dulu, kita akan kembali nanti sesaat lagi, tetap di Sapa Aceh. Saudara, kita akan kembali sesaat lagi tentunya. Baik saudara, kita masih di Sapa Aceh. Semakin menarik obrolan kita, ekosistem penyiaran. Kita butuh ekosistem yang benar-benar stabil agar kami juga bisa terus memberitakan informasi-informasi kepada Anda dengan lancar. Apalagi pasca Anda menerima tayangan secara jernih. Benar-benar ya bagus ya Pak tayangan digital tersebut.
orang-orang juga lebih mudah untuk melihat tayangan-tayangan kita. Dan itu juga yang menjadi daya tarik masyarakat ya untuk melihat televisi ya Pak ya? Iya, betul. Ya, baik. Tantangan yang lain adalah kita digempur dengan berbagai media-media penyiaran baru, kalau saya sebutnya segitu. Karena mereka juga menyiarkan sesuatu gitu Pak. Nah, pasca analog switch off ini kita sudah bersiaran digital dengan tayangan yang bagus. Adakah peluang yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu Pak bagi lembaga penyiaran sendiri? Iya, wah ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah memang kita harus dalam membangun ekosistem penyiaran digital pasca ASO itu harus ada level of playing field yang sama. Ya, baik itu untuk industri penyiaran maupun tadi yang disampaikan media-media baru gitu. Nah, level of playing field yang sama itu harus berpayung kepada landasan hukum, gitu kan. Regulasi yang tertingginya adalah undang-undang tentu saja yang harus kita gunakan ya. Nah, memang saat ini kan dengan menggunakan undang-undang penyiaran yang ada, KPI itu hanya mengawasi, kemudian termasuk bertanggung jawab kepada pemberdayaan industri itu hanya untuk televisi dan radio saja, tidak menyangkut media baru. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu luar biasa gitu ya di bidang komunikasi dan penyiaran, dan juga adanya konvergensi media, itu merupakan peluang-peluang baru sebenarnya yang harus bisa dilihat oleh teman-teman pelaku ya industri penyiaran. Tetapi karena memang regulasinya ini tidak ada di dalam undang-undang penyiaran, kami menghimbau dan berharap teman-teman lembaga penyiaran tetap bisa memiliki rasa tanggung jawab gitu ya. Meskipun nanti bermain di platform yang berbeda gitu ya, media sosial gitu ya, di YouTube atau apapun, tetap mengedepankan nilai-nilai yang kita miliki sebagai suatu bangsa gitu ya, agar kita bisa mewujudkan masyarakat kita itu masyarakat yang cerdas dan berbudaya setelah mereka menyaksikan berbagai tayangan baik itu di televisi, radio maupun di media-media sosial lainnya. Saya meyakini kalau lembaga penyiaran seperti Kompas dan yang lainnya gitu ya, ketika mereka memahami ada P3SPS misalnya, itu tetap menjadi suatu pertimbangan. Oke, ini khusus untuk lokal Pak. Kolaborasi seperti apa yang bisa dibangun pasca analog switch off ini dengan berbagai lembaga agar kemudian konten-konten lokal itu bisa lebih maksimal ditayangkan kepada masyarakat? Kolaborasi tentu saja harus dengan berbagai pemangku kepentingan, gitu ya, baik itu pemerintah, ya, kemudian juga perguruan tinggi, production house, betul. Gitu ya, yang juga merupakan pemangku kepentingan di industri penyiaran. Karena apa? Karena ekosistem itu merupakan suatu integrasi yang secara keseluruhan itu harus saling menguatkan satu sama lain. Ya tidak bisa misalnya lembaga penyiarannya saja yang memikirkan, sementara misalnya konten kreatornya tidak memikirkan terkait dengan produksi gitu ya. Betul. Kemudian pemerintahnya juga tidak mendukung secara regulasi gitu ya. Kemudian juga swasta gitu ya, pengiklan misalnya tidak mendukung. Mereka lebih senang misalnya beriklan di sistem stasiun jaringan, sementara yang lokalnya tidak diperhatikan gitu kan. Nah ini kan suatu kerja kolaborasi yang harus memiliki nafas yang sama gitu loh, agar di setiap daerah itu bisa saling menguatkan gitu loh ya. Dan ini yang kami ingin terus dorong melalui setelah pelaksanaan ASO ini. Oke, terakhir Pak Amin, ini cukup menarik pesan untuk masyarakat dan juga kami agar kemudian semua tayangan dan tayangan yang teman-teman nikmati juga sebagai warga yang menikmati tayangan televisi tersebut mendapatkan tontonan yang menuntun mereka, ya, bukan hanya tontonan tapi tuntunan seperti yang Pak sampaikan tadi. Apa yang ingin disampaikan Pak? Oke, ini ya baik Mas Dosi. Kami berharap masyarakat terus tetap menonton televisi tentu saja. Karena kalau masyarakat tidak menonton televisi itu artinya ya masyarakat meninggalkan lembaga penyiaran.
Nah, tetapi ketika masyarakat menonton televisi, kami juga berharap masyarakat tetap kritis, cerdas gitu ya dalam mengakses berbagai tontonan yang disaksikan gitu ya. Agar apa? Agar KPI tidak bekerja sendiri gitu ya dalam membangun lembaga penyiaran, industri penyiaran yang sehat gitu. Nah, sementara buat lembaga penyiaran kami berharap masih tetap memiliki semangat yang sama gitu ya untuk bersama-sama kita mewujudkan industri penyiaran yang sehat, berbudaya dan bermartabat. Oke, cukup menarik. Ini masukan betul bagi kami, Pak, supaya kami benar-benar juga lebih semangat, apalagi di lokal ya, untuk berikan tayangan-tayangan yang berupa tuntunan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Amin Sabana sudah berjumpa bersama kami di Sapa Aceh. Selamat dan sukses dalam perjalanannya. Terima kasih Mas Dosi. Pantau-pantau kami di sini Pak, jangan lupa mengingatkan. Dan demikian tadi perbincangan kami bersama Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan tentang ekosistem penyiaran pasca analog switch off. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.